Berjumpa lagi dengan Ruang Belajar Bapak Sulistyo Indrianto. Apa kabar kalian semua? Semoga sampai hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan tentang materi unsur-unsur lingkaran dan keliling lingkaran. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share. Semoga channel Bapak ini bisa bermanfaat dan bisa terus berkembang untuk kalian semua. Kita mulai. Bagian yang pertama adalah tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, berikut adalah unsur-unsur lingkaran yang akan kita pelajari. Nah, kalian melihat gambar merah yang seperti potongan pizza, ini dinamakan juring. Kemudian yang berwarna kuning seperti perahu, ini adalah tembereng. Sedangkan garis A sampai dengan O, ini namanya jari-jari. Bisa juga O sampai B, ini juga jari-jari. Dan satu lagi garis O sampai C, ini juga jari-jari lingkaran. Kemudian ada garis dari A sampai ke B yang membelah lingkaran menjadi dua sama besar. Ini dinamakan diameter lingkaran. Kemudian garis lengkung dari A sampai ke C. Nah, garis lengkung ini dinamakan busur. Sedangkan garis A sampai C yang memisahkan antara tembereng, ya, ini dinamakan tali busur. Satu lagi, garis O ke D ini yang disebut dengan apotema. Bagaimana? Semoga kalian sudah paham ya tentang unsur-unsur lingkaran. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jari-jari dan diameter. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa diameter adalah garis yang tengah yang membelah lingkaran menjadi dua sama besar, dilambangkan dengan D. Kemudian terdapat jari-jari, ini dari titik pusat sampai tepi lingkaran, namanya jari-jari, dilambangkan dengan R. Nah, panjang diameter ini adalah dua kalinya jari-jari. Sedangkan panjang jari-jari itu adalah setengahnya diameter atau diameter dibagi dua. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada lingkaran, jari-jarinya 12. Berarti kita tulis ya, R sama dengan 12 cm. Berarti diameternya adalah dua kalinya jari-jari. Berarti 12 dikali 2 sama dengan 24 cm. Lingkaran berikutnya, diameternya 28 cm. Ini diameter ya, membelah lingkaran menjadi dua. Kita tulis D sama dengan 28 cm. Nah, berapa jari-jarinya? Ingat, jari-jari diameter dibagi 2. Berarti 28 dibagi 2. Hasilnya 14 cm. Jadi seperti itu ya untuk menentukan panjang, diameter, dan jari-jari. Kita lanjutkan. Di dalam lingkaran terdapat unsur matematika. Lambangnya seperti ini ya. Ini dibacanya adalah pi. Pi pada lingkaran itu terdapat dua, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, 22/7 ini nanti dipakai untuk diameter atau jari-jari yang bisa dibagi 7. Kita gunakan pi-nya 22/7. Sedangkan kalau
jari-jari atau diameternya tidak bisa dibagi 7, nanti kita gunakan 3,14. Menentukan keliling lingkaran. Terdapat dua rumus untuk menentukan keliling lingkaran. Yang pertama, keliling Pi dikali D. Pi yang tadi ya, 22/7 atau 3,14 dikali D. D adalah diameter. Bisa juga rumus lingkaran sebagai berikut. Keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. 2 dikali 22/7 atau 3,14, Pi-nya, R adalah jari-jari. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada gambar lingkaran, diketahui diameternya 14. D sama dengan 14. Berarti kita pakai rumus yang ada diameternya. Rumus sebelah kiri ya. Keliling sama dengan Pi kali D. Nah, diameter di sini bisa dibagi 7. Berarti Pi-nya kita pakai 22/7. Ya, sampai di sini kita bisa pakai sistem coret. 14 dibagi 7, yaitu 2. Yang sudah dicoret tidak dipakai lagi ya. Berarti tinggal 22 dikali 2. Hasilnya adalah 44 cm. Contoh berikutnya. Ada sebuah lingkaran. Di sini jari-jarinya adalah 26 cm. Berarti kita tulis R atau jari-jari sama dengan 26 cm. Karena yang diketahui jari-jari, kita bisa gunakan rumus yang sebelah kanan. 2 kali Pi kali jari-jari. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 26. Kenapa Pi-nya pakai 3,14? Karena di sini jari-jarinya tidak bisa dibagi 7. Jadi kita gunakan 3,14. Hasilnya 163,28 cm. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar setengah lingkaran yang berwarna hijau. Ini dengan diameter sama dengan 35 cm. Kita akan menentukan kelilingnya. Ya, keliling itu berarti mengelilingi setengah lingkaran ini. Nah, karena diketahui diameternya, berarti kita pakai rumus keliling sama dengan Pi kali D, diameter ya. Nah, jangan lupa dikali setengah. Karena yang kita cari kelilingnya hanya setengah lingkaran. Jadi Pi kali D kali setengah. Karena diameternya bisa dibagi 7, Pi-nya kita pakai 22/7. 22/7 kali diameternya 35 dikali setengah. Kita gunakan sistem coret. 35 dibagi 7, kita coret 35 dan 7, hasilnya 5. Letakkan di angka yang besar. Kemudian 22 bisa kita coret sama 2. Berarti 22 dibagi 2, hasilnya 11. Kita letakkan di atas. Ingat, yang sudah dicoret tidak digunakan lagi. Berarti tinggal 11 kali 5, 55. Dikali 1 adalah 55 cm. Jadi kelilingnya 55 cm kita tambahkan dengan 35. Jadi tadi setengahnya ini dari sini sampai sini panjangnya 55 cm. Karena keliling kita harus mengelilinginya ditambah 35. Jadi hasilnya 90 cm. Contoh berikutnya. Lingkaran yang berwarna merah ini adalah 3/4 lingkaran. Nah, ini di sini ada jari-jarinya 28 cm.
Berarti R sama dengan 28 cm. Kelilingnya, karena diketahui jari-jari, kita pakai rumus 2 kali pi kali R. Jangan lupa ditambahkan kali 3/4, karena ini 3/4 bagian. Kita masukkan ke rumusnya. 28 atau jari-jarinya bisa dibagi 7 ya. Berarti pi-nya kita pakai 22/7. Berarti 2 kali pi 22/7 kali R 28 dikali 3/4. Kita pakai sistem coret. 28 dibagi 7 yaitu 4. Berarti tinggal 2 kali 22 kali 4 kali 3/4. Nah, 4-nya bisa kita coret lagi ya, dengan 4 yang bawah. 4 bagi 4, 1 habis. Berarti tinggal 2 kali 22 dikali 3. Hasilnya 132 cm. Jadi dari sini sampai ke sini 3/4-nya ini adalah 132 cm. Karena keliling, kita harus berkeliling penuh. Berarti tadi 132 ditambah jari-jarinya ini 28 ditambah 28. Jadi 132 cm ditambah 28 cm ditambah 28 cm hasilnya 188 cm. Contoh berikutnya. Ini ada bagian lingkaran, besarnya adalah 1/4 dengan jari-jarinya 12 cm. Karena diketahui jari-jari, kita pakai rumus kelilingnya 2 dikali pi dikali R. Karena 1/4, kita tambahkan dikali 1/4. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, jari-jarinya adalah 12, tidak bisa dibagi 7, berarti pi-nya kita gunakan 3,14. Berarti 2 dikali 3,14 dikali R atau jari-jarinya 12 dikali 1/4. Nah, 12 sama 4 bisa kita coret ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Yang udah dicoret tidak dipakai lagi. Berarti tinggal 2 dikali 3,14 dikali 3 kali 1 sama dengan 18,84 cm. Jadi panjang ini adalah 18,84. Ingat, kalau lingkaran kita harus berkeliling. Kalau keliling kita harus mengelilinginya. Berarti 18,84 ditambah jari-jari ini 12 ditambah jari-jari ini 12. Jadi kita mengelilinginya. 18,4 ditambah 12 ditambah 12. Hasilnya 42,84 cm. Nah, contoh selanjutnya. Sebuah lingkaran kelilingnya 88 cm. Tentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Karena diketahui keliling, kita pakai rumus keliling. Ya, pilih salah satu. Di sini Bapak gunakan pi kali d. Keliling sama dengan pi kali d. Kelilingnya sudah diketahui, kita ganti ya, dengan 88 cm sama dengan pi-nya kita gunakan 22/7 kali diameter. Diameternya belum diketahui. Diameter sama dengan 88 dibagi 22/7. Berarti ingat, ini ada pecahan. Dalam pecahan, bagi jadi kali, yang belakang dibalik. 88 dikali 7/22. 88 kita bagi sama 22, kita coret, hasilnya 4. Berarti 4 dikali 7, 28. Berarti diameternya adalah 28.
Nah, yang ditanya adalah jari-jari. Ingat tadi, jari-jari adalah rumusnya diameter dibagi 2. Berarti 28 dibagi 2. Hasilnya adalah 14 cm. Ya, baik. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak mengenai unsur-unsur lingkaran dan menentukan keliling lingkaran, sekarang silakan kalian uji kemampuan kalian. Di sini ada 5 buah soal, bisa kalian kerjakan dengan melihat contoh-contoh yang telah Bapak jelaskan tadi. Terima kasih, sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi.